Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo sahabat Garudaku dimanapun kalian berada ya. Ini masih di seputar olahraga kawan-kawan, tapi ini olahraga berburu dengan menggunakan senapan angin ya. Nah ini hanya nyalurkan hobi aja kawan-kawan ya. Ini senapan angin yang saya punya ini merek biasa ya kawan-kawan. Ini ada merek belakangnya. Sap ini harganya perkiraan saya beli kemarin ya kawan-kawan sekitar 500-an ribu aja. 500-an ribu ya, sedang lah untuk berburu. Tapi dia tidak ada peredam atau gimana. Cuman alat peredamnya ada kawan-kawan tuh. Nih ya kan, untuk senjata sap. Untuk senjata ini kawan-kawan, senapan angin ini perkiraan jatuh hanya pelurunya itu hanya beberapa puluh meter kawan-kawan, sekitar 20 meter. Selebihnya itu tintingannya agak sedikit meleset ya kawan-kawan, karena pengaruh kekuatan angin yang dipasok kurang begitu ini, karena tabungnya juga tabung sederhana ya, tabung kecil, tabung biasa. Oke kawan-kawan, ini masih di hutan karet ya kawan-kawan, hutan karet yang sudah lama tidak dikelola ya, karena ini getahnya sudah tidak begitu banyak. Di sini ada beberapa pohonnya kawan-kawan. Ini sebenarnya daerah ini kenangan saya kawan-kawan, kenangan waktu kecil dulu masih bersama ibu saya. Ini cari uang di sini ya, subuh sudah keluar. Ini ada pohon jambu juga, kecil ya kawan-kawan, pohon jambunya. Nih ya, pohon jambu. Dulu kawan-kawan, waktu kecil kawan-kawan. Tapi sebenarnya rezeki itu tidak perlu dicari kawan-kawan. Sebenarnya kita memerlukan kualitas otak. Nah makanya kita harus menyekolahkan anak kita ya. Saya pikir-pikir kalau umur saya 40, itu sebenarnya hanya kualitas otak yang kita cari. Rezeki kita cari juga kawan-kawan, tapi kualitas otak. Banyak pun harta kita kalau tidak mampu kita mengendalikannya, itu ambruk kawan-kawan. Nah, itu masalah sosialnya dari diri kita yang kurang kawan-kawan. Ini kembali lagi ya kawan-kawan, cerita ke zaman dahulu ya. Saya sama emak saya atau ibu saya dipanggil emak ya kawan-kawan. Ini subuh-subuh jam 3 subuh itu sudah masuk ke dalam hutan ini ya kawan-kawan. Kami menoreh getah di sini mencari rezeki. Karena kalau di bawah jam itu sekitar jam 5 susah dapat getahnya kawan, karena karet ini kawan, karet biasa dipanggil sini getah ya kawan-kawan. Karet getah ini karet ini pohon karet ini ya kawan-kawan, dia tidak mau mengeluarkan getahnya, karetnya di kala pagi ya kawan-kawan. Pagi-pagi jam 7 sudah berhenti dia kawan-kawan. Itu kendala karet hutan seperti ini ya kawan-kawan. Jadi dia lancarnya itu sekitar jam 5, jam 4 itu sudah banyak keluar getahnya. Ini burungnya di sini sebenarnya tidak ada burung kawan-kawan, cuma saya hanya kosong aja video saya ingin membagikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa bilang bermanfaat ya kawan-kawan, menambah pengetahuan tentang hutannya. Nah di sini ya kawan-kawan, kita belajar banyak ya. Saya pun masih belajar kawan-kawan, masih sekitar konsep yang saya bangun, belajar mengerti, mencoba memahami sambil berbagi ya kawan-kawan. Ini ya kawan-kawan, ini dong gol getah ya kawan-kawan. Nih lihat.
dia besar ke bawah kawan-kawan. Tuh, besar ke bawah, naik ke atas ya, kecil. Nah, permasalahannya adalah pohon ini kawan-kawan, dia kalau di bawahnya itu besar, biasanya banyak karetnya kawan-kawan. Pohon karet itu ya kawan-kawan, banyak karetnya. Nah, ini kita berjalan kawan-kawan. Sebenarnya saya tidak hobi nembak ya kawan-kawan. Ini senapang angin kemarin saya beli karena sering banyak anjing kawan-kawan. Banyak anjing yang aneh, cukup aneh ya kawan-kawan. Mengapa saya bilang aneh? Karena anjingnya itu kawan-kawan datang ke rumah, terus menempel ke rumah, duit pada hilang kawan-kawan. Nah, ini yang bikin saya penasaran ya kan, ada apa ya kan, duit saya pada banyak hilang kawan-kawan. Terus terang saya cerita ini ya kawan-kawan, untuk ini ya, untuk mengenang ya kawan. Duit saya itu perkiraan hilang sekitar 3 jutaan kawan-kawan. 3 jutaan di dalam tabungan saya, karena saya membuat itu dari bahan keramik dan susah memasukkan celengan itu ya. Jadi di ujung celengan, di mulut celengan itu saya pasang pipa. Jadi untuk memasukkan duit 1000 itu juga susah ya kawan-kawan. Pipa itu saya bengkokkan, jadi untuk masukkan mudah, menariknya susah. Dan ketika saya membuka celengan itu kawan-kawan, karena sering terjadi kehilangan duit sampai ke dalam dompet saya, dan saya buka tabungan saya kawan-kawan, celengan saya itu hilang kawan-kawan, yang duit 100.000 dan 50.000. Dan saya mulai seperti detektif kawan-kawan, terus saya membeli senapang angin. Saya pengen tahu ya, apa kendaraannya. Perkiraan saya, perhitungan saya, kalau saya tidak mampu menyelesaikan secara senjata atau benda-benda lain, saya pakai senjata jarak jauh, dan saya beli senapang angin kawan. Betul kawan-kawan, saya buktikan sekitar jam 9 malam beberapa kali anjing itu masuk kawan-kawan. Saya kira babi kawan-kawan, saya kira babi ngepet ya kan, masuk ke tepi rumah seperti gesek, langsung hilang duit saya. Oke, saya berpikiran ini babi, maka saya belikan senapang angin kawan-kawan. Ketika saya ngintai dari pohon, beberapa orang kemanakan saya juga mendengarnya seperti orang gesek di samping rumah. Saya hintai, itu adalah seekor anjing putih kawan-kawan. Betul-betul seekor anjing putih. Anjing putih ini datang, gesek, langsung pergi kawan-kawan. Nah, kecurigaan saya terhadap kehilangan duit saya itu satu kawan-kawan, dia. Tapi menurut penerawangan saya ya, mata batin saya itu ada dua sebenarnya kawan-kawan. Jadi saya hajar dulu si anjing. Saya kasih senapang angin, saya hintai di mana yang punya. Ternyata jauh kawan-kawan. Jaraknya dari rumah saya itu sekitar 500 setengah kilo. Saya kejar, memang dia banyak merah anjing kawan-kawan. Dan ada suatu hari sebelum saya ngejar itu, saya keluar jam subuh kawan-kawan. Di samping rumah saya ada seperti got atau kolam ya kawan-kawan, kolam air. Jadi kolam itu sebenarnya kami sendiri pun sekeluarga tidak tahu bahwa di situ ada ikan ya kawan-kawan, ikan besar, ikan lele. Terus saya lihat pas saya keluar, anjing itu samping kolam menggigit seekor ikan ya kawan-kawan, ikan yang besar, kurang lebih dari lengan ya kawan-kawan, lengan anak kecil, cukup besar kawan-kawan. Jadi saya lihat yang gigit lele. Sementara kalau pakai logika ya kawan-kawan, itu anjing itu tidak mungkin bisa mendapatkan lele itu kawan-kawan, karena kolam itu dalam kawan-kawan, kami tahu kawan-kawan.
Jadi saya kejar anjingnya, saya lihat oh anjing, ternyata anjing, saya kira babi. Nah ini di sini saya dapat ya kawan-kawan, dapat bahwa ini adalah seekor anjing. Nah saya cari kawan-kawan, saya cari, itulah dapat orang yang punya itu orang Cina ya kawan-kawan. Saya tidak main teras dalam video saya kawan-kawan, tapi saya bercerita ya untuk keburukan. Mohon maaf, mungkin semua orang buruk jelek ya, tapi ini fakta dan kenyataan. Saya bercerita bahwa itu orang Cina dan saya tembak saja kepalanya kawan-kawan. Sebelumnya saya ritual dulu pelurunya dengan doa-doa dan minta kepada Pak Haji untuk baca doa untuk saya minum, dan air minum itu saya rendam peluru itu ke dalam air minum yang dikasih Pak Haji. Dan alhamdulillah kawan-kawan, dia tidak pernah ada lagi. Cuman kawan-kawan, sesuai dengan prediksi saya, itu uang saya juga masih hilang kawan-kawan. Dan hilangnya itu per lembar, tidak seperti kemarin yang hilang setengah kawan-kawan. Kemarin hilang juga, dan saya masih merasa bingung di situ kawan-kawan. Jadi saya mencari akal kawan-kawan. Dan akalnya rahasia ya kawan-kawan, tidak bisa saya kasih tahu. Dan yang jelas kawan-kawan, nah yang jelas ya untuk pelajaran kepada kawan-kawan sambil buru-buru ya saya bercerita. Yang jelas kawan-kawan, uang itu kalau terjadi gaib di situ ya kawan-kawan, itu jangan pernah menyimpan sesuatu kalau tidak diikat karet ya kawan-kawan, kecuali uang besar ya kawan-kawan, di atas 20.000 itu harus diikat karet. Di bawah 20.000 pun disikatnya kawan-kawan. Nah jadi diikat karet. Saya semenjak sikat karet saya tidak pernah kehilangan. Dan rahasia lainnya saya rahasiakan untuk penjagaan saya privasi ya kawan-kawan, karena saya takut juga itu makhluk-makhluk yang tidak jelas. Di sini ya kawan-kawan saya bercerita bahwa kami dulu tidak pernah mengalami seperti hal-hal seperti itu ya kawan-kawan. Tapi ketika orang pada pindah ya di kampung saya, banyak pindah, itu banyak kejadian aneh kawan-kawan. Terus terang saya sedikit pusing, dan saya kilas balik, saya telusuri ya penyakit masyarakat. Memang pada dasarnya penyakit masyarakat ya, pada dasarnya penyakit masyarakat yang pengecut ya, yang mencari pingin kaya, yang pingin kaya tapi mengorbankan tetangga. Putar balik, ini kejadian seperti ini misteriusnya kalau kawan-kawan tidak prediksi secara maksimal dan bertujuan untuk hanya untuk menghentikan pekerjaan orang yang dibilang pekerjaannya tidak melanggar etika agama langsung kepada orangnya, tidak akan bisa kawan-kawan, kecuali dia berubah menjadi sesuatu seperti binatang-binatang yang berubah seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan sejenis kata lain seperti orang Jawa itu persugihan ya kawan-kawan, tuyul atau segala macam, kita tidak bisa, susah mengenakan langsung ke orangnya kawan-kawan. Dan kita harus kilas balik dulu tetangga kita satu-satu, apa pekerjaannya, apa sebab akibatnya, apa pangkatnya di kampung kita. Nah seperti saya kawan-kawan, ada beberapa orang yang pekerjaannya yang memang menyakiti untuk masyarakat. Saya tidak bisa menyebutkannya secara detail, tapi itu berdampak tidak baik bagi kita, apalagi dia pemuka desa ya. Karena patokannya kita semua masalah hukum, masalah yang diakui negara, karena dia termasuk lembaga dari negara. Contoh nih ya kawan, Pak RW, PRT. Nah kita lihat, perhatikan di sisi baik dan buruk dia merangkap sebagai orang tersebut kawan-kawan. Jadi apabila dia seorang RT, berarti dia menguasai semua warganya. Nah ini bahayanya kawan-kawan. Tapi ketika RT kita itu menjadi orang yang tidak baik di luar, nah, dia pulang, kita warganya juga terkena dampaknya kawan-kawan. Contoh satu RT kita adalah penagih hutang atau disebut yang meribakan uang ya kawan-kawan, yang melipat gandakan ketika orang meminjam. Nah ini sangat berbahaya kawan-kawan.
Mengapa saya berbahaya? Karena contohnya dia tidak baik, tapi dia berpedoman karena dia seorang RT. Mau tidak mau, kalau urusan surat menyurat kita kalah kawan. Harus menggunakan cap dan tanda tangan dia dulu. Nah, di sini saya juga mengasih pelajaran kepada kawan-kawan bahwa pilihlah RT kawan-kawan yang baik ya kawan-kawan. Yang sangat baik. Lihat kualitas pekerjaannya, lingkungan keluarganya, keluarga masa lalunya, apa yang dikerjakan. itu satu yang kedua. Yang kedua ada kawan-kawan, ya lihat masa lalunya, dia seorang apa. Masa lalu adalah contoh dari kehidupannya. Seandainya pun dia tobat kawan-kawan, di atas 40 tahun, generasi yang di bawahnya, warga yang di bawahnya setidaknya ingin mencontohnya sebagai RT, dan dia di dulunya itu adalah seorang yang tidak baik. Dan maka saya bilangkan, carilah RT atau pemimpin RW yang baik ya teman-teman. Baik dari mudanya sampai ke masa tuanya yang ketika dia akan menjabat ketua RT atau RW. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi ya kawan-kawan ke berburu kesederhanaan kita ya. Ini pohon jambu, nih perkebunan orang kawan-kawan. Kita tidak tahu nih kebun siapa ya. Tapi kalau tidak salah sini banyak burung sebenarnya. Saya sebenarnya tidak mau nembak kawan-kawan. Saya hanya hobi berjalan. Maka dari tadi saya mengajak kawan-kawan bercerita karena saya tidak hobi menyakiti hewan sebenarnya. Saya tidak mau. Burung pun saya tidak mau tembak sebenarnya. Karena pengen hobi nih kan. Barusan burung itu kan. Tuh kalau saya kejar dapat tuh kawan-kawan. Tuh kan. Cuman saya tak bisa untuk menyakiti hewan. Memang tidak mau saya kawan-kawannya. Itu karena saya trauma juga, pernah bermimpi kalau saya seorang gini, apa yang saya lakukan di masa lalu terhadap hewan atau apa yang pernah saya lakukan itu berdampak pada diri saya. Contohnya ya kawan-kawan, mohon maaf ya, saya dulu hobinya mancing ikan, tapi tidak dimakan kawan-kawan. Jadi sumbing mulut ikannya, biarkan kadang dilepas, kadang biarkan mati, kadang juga dimakan ya kan. Cuman itulah, tidak tahu ya, mungkin pengalaman hobi, jadi kegembiraan membunuh hewan itu yang merasa menjadi apa ya, menjadi dampak buruk pada saya. Kesenangan membunuh hewan itu yang tidak boleh. Kita berburu boleh, tapi bukan dalam istilah kesenangan membunuh. Kesenangan hobi hanya untuk menyalurkan hobi untuk menembak. Dan kalau bisa dibacakan doa dulu sebelum menembak, dan makannya pun jangan lupa berdoa dulu. Nah itu kan kawan. Dan sebab akibat dari saya dulu sering mancing ya, hobi ya kawan. Mancing waktu kecil ya kawan-kawan. Bibir saya itu waktu dulu tuh agak sedikit miring, mungkin mengingat ya mungkin bekas balasan karena saya sering dulu mengailikan ya, kena ke bibir tepinya. Oke itu kan kawan, ada burung ya kawan-kawan. Saya sebenarnya tidak mau menembak ya kawan-kawan, hanya bikin konten aja itu susah sebenarnya kawan-kawan untuk yang bermanfaat. Kadang-kadang ada yang bagus tapi hati kita tidak bisa membuatnya. Nah burung tadi dia di pohon itu kawan-kawan. Itu sebenarnya burung itu mengapa burung tadi itu tidak boleh, sebenarnya itu termasuk dalam satu rumpun elang ya kawan-kawan. Karena apa, dia terbang itu sayapnya itu mengepak, tidak selalu mengepak ya kawan-kawan, jadi terbentang. Itu yang kadang-kadang burung yang haram dimakannya, termasuk elang. Nah ini suasana kampung saya kawan-kawan. Itu mungkin sekitar 10 tahun atau beberapa tahun lagi susah akan melihat hutan seperti ini. Saya cinta hutan sebenarnya kawan-kawan, sangat cinta hutan. Cuman kehidupan kita yang harus memaksa kita keluar dari kecintaan kita. Apa kita bisa masuk hutan, keperluan kita dapat dari mana? Nah, ini susah. Sementara teknologi pikiran kita itu sangat masih kurang. Dan untuk menunjang keluarga kita, anak-anak kita supaya dekat dengan pendidikan, makanya harus ke kota.
burungnya tadi di samping nih kawan-kawan. Ini di samping pohonnya kawan-kawan. Nih ya, terbang ya. Saya tembaknya banyak kawan-kawan. Ayo melihat ya kawan-kawan. Ah, itu kan terbang itu kan. Tuh. Ya kan, tuh. Oh, ya kan, terbang ke sana aja kan. Tuh. Lari dia kawan-kawan. Di sana ada bunyi burung tukukur kawan-kawan. Tapi tidak tahu di mana. Di pohon itu ya mungkin kawan-kawan. Wow, itu suaranya jelas. Kukur. Nah, itu suaranya. Kukur itu kawan-kawan. Ada itu kan entah di mana itu. Tapi jauh dia kawan-kawan. Kita hanya ini pas 1 Januari 2023 ya kawan-kawan. Banyak toko pada libur. Saya tadi masuk hutan hanya untuk merasakan kenangan saya ya kawan-kawan ketika saya kecil mencari uang di situ, ngaret sama ibu saya, mak saya. Oke kawan-kawan, sekian dulu ya kawan-kawan. Saya sudah bercerita panjang lebar dari tadi ya. Kalau kawan-kawan merasa ini sebagai contoh apa yang terjadi yang saya ceritakan tadi, ya alhamdulillah kalau dianggap bermanfaat ya. Kalau tidak dianggap bual-bualan juga tidak masalah, tapi itu adalah kebenaran yang saya ucapkan dari mulut saya, tapi tergantung kalian menganggapnya itu bagaimana, apakah itu suatu kebenaran atau tidak, karena kehidupan kita sangat tidak sama kawan-kawan. Kehidupan manusia itu tidak ada yang pernah sama, satu sama lain tidak ada yang pernah sama, berbeda baik apapun ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu ya kawan-kawan, sahabat Garudaku dimanapun kalian berada ya. Ini video saya yang kesekian untuk mengisi video saya ya. Sebenarnya video saya bisa kawan-kawan lihat sendiri, ada video tentang olahraga ya. Ini sebenarnya olahraga juga, olahraga berjalan, olahraga menembak, tapi bukan dalam daerah pertarungan, pertandingan dan yang lain. Oke, sekian ya kawan. Makasih telah menonton dan mendengarnya. Yang sampai habis mendengar video ini, terima kasih banyak dengan celotehan yang tak jelas dari saya. Oke, sekian dari saya. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat di tahun 2023 ini. Dimurahkan rezekinya sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperpanjang umurnya, sehat fisik, batin sehat, jasmani dan rohaninya sehat, semua pikirannya semuanya sehat. Oke, yang menonton saya, karena kawan-kawan kalau ada yang menonton sampai video akhir, saya bantu doakan supaya sehat walafiat dimanapun kalian berada. Terima kasih di tahun berapapun kalian menonton video saya sangat berterima kasih dan semoga sehat.
selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.